Pencabutan pagar laut di Tangerang, Banten masih dilakukan di sejumlah titik, salah satunya Tanjung Kait. Seperti apa dampak pencabutan pagar laut yang dirasakan oleh nelayan? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan Roy Ilman dari Tangerang, Banten. Pencabutan pagar laut di kawasan Tangerang telah memasuki hari keempat. Nah, salah satu titik yang menjadi sasaran dari pencabutan pagar laut tersebut adalah dari Tanjung Kait ini yang ada di belakang saya. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu nelayan terkait dengan adanya pagar laut di daerah Tanjung Kait ini dan apa yang menjadi kendalanya dari adanya pagar tersebut terhadap aktivitas nelayan. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Udin. Pak Udin, Bapak Udin ini sudah berprofesi sebagai nelayan selama berapa lama, Pak? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ini tentang pencabutan dari pagar laut ini yang ada di Tanjung Kait, Bapak kemarin sempat juga ikut mencabut juga pagar laut ini atau gimana? Ya sempat ngikut juga sih pagar laut. Oke, untuk pencabutannya itu ini bukan Pak, bambu-bambunya mungkin Ya bisa ini, diperlihatkan? Ya ini bambu-bambunya ini. Oke, ini dimulai dicabut dari kapan Pak yang Bapak ikut bantu? Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin. Mungkin bisa diceritakan Pak, kesulitannya nih mencabut pagar bambu dari pagar laut yang ada di Tanjung Kait ini seperti apa sih Pak? Ya kesulitannya kedalamannya lebih dari 50 cm sih Bu, 70 cm. Memakan waktu 2 menit atau 3 menit. Terus memerlukannya bukan seorang 2 orang. Sampai 3 orang satu bambu. 2 menit sampai 3 menit untuk satu bambu ya. Dan kemarin yang berhasil dicabut kira-kira jaraknya berapa meter mungkin Pak? Dari sisi pantai sampai tengah gitu. Ya 1 kilo Bu. Pasca udah dicabutnya nih Pak pagar laut di daerah Tanjung Kait yang mungkin masih sebagian ya, masih nanti akan dilanjutkan kembali. Apa sih kemudian dampaknya nih bagi aktivitas Bapak dalam melaut? Ya dampaknya jadi udah nggak ada gangguan tentang pagar laut. Jadi udah langsung aja mau jalan kemana kayak enak aja, nggak seperti kayak dulu luas. Begitu setelah di pagar ya terasa sempit lah nelayan jalannya. Terus apa sih Pak harapannya kemudian untuk pagar laut ini? Apakah diharapkan untuk pencabutannya dapat selesai segera atau kemudian untuk kedepannya seperti apa? Ya kedepannya seperti kayak semula, jangan ada pagar laut. Iya yang kayak begini merusak kapal Bu. Bapak tunduk Bapak? Iya merusak kapal kayak begini. Kan kalau ini seperti kena perahu itu jebol papan. Jadi biaya lagi nelayan. Ya banyaklah perahu-perahu yang hancur tuh begitu akibat kena bambu. Tuh, makanya kalau tancepan ini dia sampai nggak habis lebih ngeri lagi Bu. Jadi takut kena perahu. Contoh lah perahu itu tuh perahu ini. Akibatnya kan karena bambu tenggelam. Oh itu berarti di kapal yang sebelah situ itu akibat dari bambu ini Pak? Iya dampaknya. Nah harapannya mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan akan diharapkan untuk dapat selesai dan tidak ada lagi. Iya, Oke, terima kasih banyak Bapak atas informasinya dan kesempatan wawancaranya. Demikian tadi wawancara saya dengan salah satu nelayan di Tanjung Kait yang sudah menyampaikan apa saja sih dampak dari adanya pagar laut di wilayah Tanjung Kait ini terhadap aktivitas nelayan. Claudia Carla, Roy Ilman, Kompas TV Banten. Sejumlah mantan menteri mengaku tidak tahu soal penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pemasangan pagar laut di Tangerang. Menteri ATR Kepala BPN tahun 2024 yang kini menjabat Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan tidak tahu soal penerbitan sertifikat pagar laut sebab dirinya masuk menjadi Menteri ATR tahun 2024 sementara sertifikat pagar terbit tahun 2023. Mas tahu terkait pembangunan? Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar saya masukkan 2024 ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa. Sementara Wakil Menteri ATR BPN tahun 2022-2024 Raja Juli Antoni dalam pernyataan tertulisnya kepada Kompas TV mengatakan penerbitan sertifikat di luar pengetahuan Menteri dan Wakil Menteri sesuai Permen 16 tahun 2022 terutama pasal 12 secara terang benderang menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Oleh karena itu, saya hakul yakin penerbitan sertifikat tersebut di luar pengetahuan Menteri, Wamen, dan para pejabat kementerian. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi soal pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang yang disebut AHY sertifikatnya dikeluarkan tahun 2023 atau pada saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Jokowi bilang, silakan menelusuri proses legal pemberian sertifikat di atas lokasi pagar laut, mulai dari tingkat kelurahan hingga kementerian. Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Soal sengkarut dalam mengusut dalang di balik pagar laut, pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti mengungkap tidaklah susah mencari dalang di balik penerbitan sertifikat sehingga pagar laut bisa dipasang. Yang menjadi penghalang pengungkapan adalah adanya unsur politik dan potensi korupsi. Property rights-nya kan yang mengeluarkan pasti ATR BPN. Di satu sisi, tapi yang kedua memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena ini sudah ada di wilayah laut. Gitu. Jadi sebenarnya bahwa HGB-nya sudah keluar, dari situ saja sudah bisa dilacak bahwa ada masalah dalam penerbitan sertifikat itu. Kalau menurut saya, secara teknis sebenarnya memang tidak sulit. Jadi saya setuju dengan Pak Slamet. Yang jadi soal bukan di tingkatan teknis, tapi di tingkatan politik dan potensi-potensi korupsi yang mungkin saja ada di situ. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat meninjau langsung area lokasi pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di Desa Kohot, Tangerang, Banten, kembali memastikan adanya pelanggaran dan telah mencabut setidaknya 50 sertifikat di kawasan pagar laut ilegal Tangerang. Tim Liputan, Kompas TV.